jemaah Indonesia itu banyak yang saya juga nggak tahu kenapa sampai di sana itu langsung demensia. Demensia itu apa ya? Seperti orang stres ya. Stres, orang yang tidak sadar, orang yang tidak ya apa namanya? Kayak orang gila lah gitu, kira-kira ya, demensia. Ngomong sendiri gitu kan. Ngoceh sendiri ya. Jalannya nggak tentu arah kemana, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, banyak jemaah kita yang hilang, yang macam-macam itu seperti itu. Jadi siapa yang berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur ya, ba'da zawal sampai dengan waktu terbenam matahari, ada yang mengatakan bahkan sampai waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah kita berada di sana walaupun nggak ngapa-ngapain ya, nggak berzikir, nggak apa, pokoknya kita berada di sana tanggal itu berarti kata Rasulullah sudah berhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat ini, di Masjid Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita keberkahan dan rahmat kepada kita semuanya, dan kita tetap bisa konsisten untuk pertama adalah sholat berjamaah di masjid ya, karena sholat berjamaah ini adalah merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya, dan semoga kita senantiasa bisa menepatinya, dan juga kita senantiasa mengaktifkan atau memakmurkan masjid kita. Semoga dengan kita memakmurkan masjid menjadi asbab atau sebab dari turunnya keberkahan kepada kita semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat kita ini masih punya potensi dan punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita beribadah haji. Mudah-mudahan nanti Pak Maman bisa daftar haji ya. Amin. Pak Untoyo juga besok menyetor haji, menyetor setoran awal haji. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menunaikan ibadah haji. Kalaulah kita tidak sempat menunaikan ibadah haji karena antrian yang panjang, tetapi kita harus mempunyai ilmu tentang ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin belajar tentang haji, ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pasca atau sebelum pra atau sebelum masa puncaknya haji atau yang dikenal dengan nama Armina.
Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu yang pertama, fase pertama. Yang kedua adalah masa puncak haji, yaitu masa Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan yang ketiga adalah masa pasca atau sesudah masa Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi puncak haji itu hanya beberapa hari saja. Kalau pra dan pasca itu hanya ya persiapan, dan setelah itu kita bagaimana pemulangannya. Tetapi puncaknya adalah di Arafah, Musdalifah dan Mina. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi siapa yang berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur ya, pada zawal, sampai dengan waktu terbenam matahari, ada yang mengatakan bahkan sampai waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah, kita berada di sana walaupun nggak ngapa-ngapain ya, nggak berzikir, nggak apa, pokoknya kita berada di sana tanggal itu, berarti kata Rasulullah sudah berhaji. Kita berada di Arafah, al-hajju Arafah. Cuman masalahnya untuk menuju Arafah itu nggak gampang. Orang Arab sendiri dan bahkan orang Mekah sendiri itu ada banyak yang belum berhaji. Itu orang Mekah sendiri yang tinggal ya katakanlah kalau mau ini jalan kaki lah gitu ya. Sana jalan kakinya berapa? Sekitar 10 kilo dari Mekah ke Arafah. Itu mereka tidak bisa, banyak yang belum berhaji. Karena apa? Untuk masuk ke Arafah itu mahal harganya secara keuangan. Secara uang memang mahal harganya. Kecuali kalau mau mencari jalan-jalan tikus ya istilahnya. Jalan-jalan tikus, jalan-jalan yang tidak resmi, jalan yang tidak resmi lah gitu. Tetapi kalau kita orang Indonesia memasuki Arafah itu ya mesti inilah pakai jalur-jalur resmi, karena kita di negeri orang kan. Kita di sana itu di negeri orang, bukan di negeri sendiri. Kalau di negeri sendiri kita dari sini ke Bojong kira-kira 8 kilo ya. Ya, 8 kilo dari sini ke Bojong itu ya mau jalan tikus mau apa nggak ada yang ini. Kita punya KTP sini ya. Tapi kalau di negeri orang di Arab Saudi ini dikhawatirkan akan terjadi masalah yang ini menjadi permasalahan bagi otoritas pemerintah Arab Saudi. Nah, sehingga kita mesti pakai jalur resmi. Karena itu sekarang itu ada namanya orang mengenal itu haji backpacker katanya gitu. Haji backpacker. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu menggunakan haji backpacker ini, ya, karena Bapak Ibu bisa terlantar di Arab Saudi, dan juga indikasinya adalah ya tidak menggunakan jalur-jalur yang resmi lah gitu. Nah ini sekarang sudah mengejala haji backpacker nih. Ya saya tidak komen tentang ini. Yang saya sampaikan adalah haji yang resmi dari pemerintah Arab Saudi, kuotanya, dan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah pra atau sebelum puncak Arafah, Musdalifah dan Mina. Tentu yang pertama sekarang Bapak Ibu kalau ingin berhaji ya, dan saya yakin Bapak Ibu ingin berhaji dan
hendaknya kita jangan tidak punya harapan untuk berhaji. Tetapi kita harus berharap, harus punya harapan dan harus punya cita-cita. Visi kita harus bisa berhaji, karena haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, seperti halnya sholat. Ya. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Nah, jadi Bapak Ibu menunaikan sholat, ya, ini hukumnya haji juga seperti halnya sholat. Ya, artinya kewajiban kita, wajib bagi yang manis tata'a ilaihi sabila, yang punya istitoah kemampuan dari sisi apa? Kemampuan dari sisi yang pertama adalah ekonomi, dari sisi keuangan, finansial. Yang kedua adalah dari sisi kesehatan. Karena banyak orang yang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara kesehatan, tidak mampu, tidak sehat, ya. Karena ibadah haji itu adalah hakikatnya adalah ibadah fisik, ya. Ibadah haji itu adalah hakikatnya ibadah fisik. 90% ibadah haji itu adalah fisik yang diperlukan. Kalau doa, Bapak Ibu bisa buka buku sambil, banyak orang yang sambil berjalan baca buku, oh doanya apa gitu, tinggal ini, atau ikut muthaifnya, ada yang membimbing. Tapi yang terpenting dari itu adalah mempersiapkan fisik kita, fisik, ya. Bayangkan Bapak Ibu nanti di Arafah, Musdalifah dan Mina, terutama di Mina, ya, terutama di Mina itu kita harus berjalan, ya, berjalan. Kalau jamaah Indonesia itu berkisar untuk lempar jumroh itu sekitar hampir 7 kilo, ya, sekali jalan, ya. Ya katakanlah 5 kilo yang terdekat, ya, yang terdekat 5 kilo, karena tenda kita itu ada yang terdekat itu sekitar 5 kilo, yang terjauh itu bisa 10 kilo. Nah, jadi memang fisik, ya, untuk jalan itu, ya kan kondisi di sana berbeda dengan di sini, ya. Di sana panas terik, dan panasnya lebih dari sini gitu, ya. Di sana bisa sampai, kalau puncak panas itu bisa sampai 45 sampai 50 derajat, ya. Itu tingkat panasnya. Ya, jadi tentu beda dengan kita di sini. Sehingga memang jemaah Indonesia itu banyak yang saya juga nggak tahu kenapa sampai di sana itu langsung demensia. Ya. Demensia itu apa ya? Seperti orang stres, ya. Stres, orang yang tidak sadar, orang yang tidak, ya apa namanya, kayak orang gila lah gitu kira-kira, ya, demensia. Ngomong sendiri gitu kan, ngoceh sendiri, ya, jalannya nggak tentu arah kemana, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, banyak jemaah kita yang hilang, yang macam-macam itu seperti itu, ya. Nah, jadi ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwa 90% ibadah haji itu adalah masalah fisik, ya. Kita jadi harus membersihkan fisik kita. Kalau mau haji harus, ya, sering jalan pagi lah gitu, jalan pagi. Kalau anak muda bisa lari pagi, ya, fisiknya sehat, ya, kuat, ya. Nah, sebelum ke puncak haji itu kita tadi prahaji. Kalau kita bicara prahaji, pra Armuzna, pra Arafah, Muzdalifah dan Mina, maka kita lihat dari sekarang ini, dari persiapan untuk mendaftar, ya. Pertama kita harus berniat, ya, berniat supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Itu kemauannya harus kuat, ya. Kemauan kita harus kuat. Kalau kita tidak punya kemauan kuat, maka kita tidak terdorong untuk berupaya. Kalau kita
niat yang luar biasa, yang kuat gitu, maka apapun kita harus lakukan untuk mewujudkan niat kita itu. Karena ini adalah niat baik kan, menunaikan ibadah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam rukun Islam. Ya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi tamunya Allah. Ya. Ketika kita beribadah haji itu kita menjadi tamu Allah, menjadi bagian dari duyufur Rahman. Ya. Tamu-tamunya Allah. Ya, tentunya tamu Allah itu sangat dimuliakan. Ya. Nah, jemaah sekalian, pertama tadi harus punya kemauan kuat, ya, kemauan kuat sehingga Bapak Ibu bisa mengumpulkan dana untuk menyetor setoran awal haji sehingga mendapatkan nomor porsi haji. Nah, sekarang ini aturan sekarang ini untuk mendapatkan nomor porsi haji itu Bapak Ibu harus menyetorkan setoran awal sebanyak 25 juta. 25 juta satu orang. Setoran awal 25 juta ke bank syariah. Bank syariah bilang saya mau menyetorkan atau mendaftar haji. Nanti Bapak Ibu akan dilayani oleh bank syariah. Kemudian bukti setor di bank syariah itu kemudian Bapak Ibu bawa ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kalau kita di Cibinong, itu tergantung KTP-nya. Walaupun Bapak Ibu tinggalnya di Kalisuren, tapi KTP-nya KTP DKI Jakarta, daftarnya harus di Jakarta. Tergantung KTP-nya. Kalaupun Bapak Ibu tinggalnya di Kalisuren, tapi KTP-nya KTP Jawa Barat di Garut misalnya, ya daftarnya harus Garut. Jadi Jawa Tengah, dari Jawa Tengah. Ini tergantung KTP-nya. Nah, ini mendaftar. Sekarang ini aturannya adalah setoran awal 25 juta. Nah, ini besaran 25 juta ini akan ditinjau ulang, ya, akan ditinjau ulang karena ini penetapannya udah dari tahun berapa dulu. Nah, jadi sudah lama sekali sehingga ada wacana kita akan menaikkan biaya haji setoran awal ini. Setoran awal. Ini mumpung belum naik, Bapak Ibu setor segera, daftar. Nah, ya walaupun nanti kalau kita sekarang setor 25 juta, nanti tambahnya juga banyak karena nanti biayanya juga besar. Nanti kalau setorannya udah misalnya setoran awalnya 50 juta, nanti tambahnya lebih sedikit dibandingkan kalau yang setoran awalnya 25 juta. Nah, jadi itu pertama. Jadi Bapak Ibu menyetor ke bank syariah, lapor ke Kemenak kabupaten kota, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor porsi. Nah, nomor porsi itu bisa dicek. Nanti di Kemenak juga diberitahu, oh perkiraan Bapak Ibu nanti akan berangkat tahun sekian. Ya. Kalau sekarang ini kira-kira dari Kabupaten Bogor itu kira-kira 20 tahun ya. 20 tahun kira-kira. Ya. Kalau Jawa Barat kuotanya itu dibagi per kabupaten kota, tapi di provinsi lain per provinsi, ya. Tidak dibagi per kabupaten kota. Tapi kita Jawa Barat kuotanya dibagi per kabupaten kota, sehingga kalau daftar di Kabupaten Bogor dengan di Kota Bogor bisa berbeda, ya. Bisa beda. Bapak Ibu daftar hari ini sekarang nih atau besok ya, Senin pagi ada yang daftar di Kabupaten Bogor, ada yang daftar di Kota Bogor, bisa berangkatnya beda karena kuotanya sudah beda antara kabupaten dengan kota. Tapi kalau di provinsi lain satu provinsi, sehingga di kabupaten manapun daftar ya sama satu provinsi. Tapi khusus Jawa Barat ini emang dan beberapa kabupaten beberapa provinsi di Indonesia ini dibagi per kabupaten kota tergantung gubernurnya.
Nah, jadi nanti akan diberikan perkiraan kapan berangkatnya. Di luar itu Bapak Ibu juga bisa cek di aplikasi Haji Pintar atau di web Kementerian Agama Haji, ya, khusus haji. Ini bisa dicek estimasi keberangkatan. Tapi itu ingat bahwa itu hanya estimasi atau perkiraan, bisa maju bisa mundur, hanya perkiraan, namanya perkiraan, ya. Karena perjalanan itu kan nanti macam-macam. Seperti kemarin 2020 2021 nggak ada keberangkatan jemaah haji, sehingga estimasi itu bisa mundur jadinya. Nah, gitu. Kemudian di tahun 2022 juga kuotanya 46%, sehingga itu juga berpengaruh pada tahun keberangkatan, estimasi keberangkatan. Nah, jadi banyak faktor sehingga dikatakan estimasi, hanya perkiraan tahun berangkatnya. Nah, ketika sudah mendaftar, Bapak Ibu tinggal nunggu saja, nanti dipanggil ketika sudah saatnya dipanggil dari kabupaten kota, diinformasikan, oh Bapak Ibu berangkat tahun ini. Nah, karena itu siap-siap. Nah, kalau dikasih tahu itu, Bapak Ibu segera ke layanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan. Inilah yang menjadi penentu istitoah kesehatan. Istitoah itu artinya kemampuan, artinya layak atau tidak, ya, dari sisi kesehatan untuk berangkat ke Arab Saudi. Nah, tapi karena masyarakat Indonesia ini kebanyakan kan walaupun sudah tidak layak secara kesehatan, tapi tetap saja maunya berangkat ke Arab Saudi. Ya, ada yang ya saya cita-citanya wafat di sana, ya, misalnya. Banyak yang begitu. Ya, jadi ini juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Tapi sebenarnya di negara lain seperti Malaysia itu di sana antriannya lebih panjang lagi. Antriannya 140 tahun. Itu Malaysia. Karena kuota Malaysia itu hanya 30.000. Kalau kita 221.000 termasuk haji khusus. Haji regulernya 203.320. 203.320 itu kuota normal kita untuk haji reguler. Haji khususnya 17.680 sehingga totalnya 221.000. Nah, Malaysia itu hanya 30 ribuan, sehingga antriannya itu 2017 waktu itu sudah 121.000 dan sekarang ini sudah 120 tahun. Sekarang ini sekitar 140 tahunan. Itu antrian di Malaysia. Karena di sana bayi ceprot lahir bisa daftar haji. Bayi lahir bisa daftar haji itu di Malaysia. Walaupun nanti ada tingkatannya, lahir baru daftar belum tentu masuk porsi. Tapi kalau sudah melunasi sekian ribu ringgit baru bisa masuk porsinya. Tapi intinya mereka bisa daftar, bisa baru lahir hari ini langsung daftarkan haji bisa. Itu Malaysia. Kalau Indonesia batas mendaftar haji itu 12 tahun. Jadi kalau baru lahir belum bisa daftar. Kalau sudah usia 12 tahun baru bisa mendaftar haji. Nah, keberangkatannya minimal 18 tahun. Jadi kalau masih 16 tahun belum bisa berangkat kecuali sudah nikah. Jadi 18 tahun atau sudah nikah. Itu syarat untuk berangkat berhaji dari pemerintah Indonesia. Nah, jadi ketika tahun keberangkatan Bapak Ibu akan dihubungi oleh Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, bahwa Bapak Ibu berangkat tahun ini. Nanti sudah ada daftarnya dari Siskohat. Daftarnya dari Kabupaten Bogor, si A, si B, si C, dari kecamatan mana, dari kelurahan mana, udah ada situ semuanya datanya. Nah, dipanggil, kita
periksa kesehatan, check up ya, medical check up, ya, MCU, medical check up untuk menentukan isi tuang kesehatan. Nah, setelah itu baru akan menyampaikan pelunasan. Ya, harus melunasi. Kalau ditetapkan biayanya, misalnya seperti tahun ini itu BP yang dibayar oleh jemaah itu 49 juta rata-rata, itu rata-rata ya, tiap embarkasi berbeda ya. Jadi rata-rata 49 juta. Kalau misalnya katakanlah Jawa Barat ini katakanlah 49 juta, maka kalau store awalnya 25 juta, maka harus store sekitar 49 jutaan, dikurangi dengan yang virtual account dari BPKH ya, kalau misalnya dari BPKH-nya ada 5 juta misalnya, berarti kan 30 juta, 25 tambah 5, 30, berarti setoran lunasnya hanya 19 juta gitu. Jadi itu nanti ada hitungannya di bank. Ketika Bapak Ibu lapor ke bank tempat setor awal dulu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan berapa jumlah yang harus dilunasi. Kalau sudah melunasi, nanti lapor ke Kemenag, nanti setelah administrasi dibereskan di Kemenag, kemudian menunggu keberangkatan. Nanti akan diberikan tas koper. Ya. Sebelum itu Bapak Ibu tentu waktu daftar harus ngasih paspor, ngasih foto dan sebagainya, itu administrasi. Ya. Administrasi semuanya beres. Kalau Bapak Ibu ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan Bapak Ibu, bisa menggunakan KBIHU, bisa mandiri. KBIHU itu apa? Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Ya. Jadi semacam travel, ya, travel haji dan umroh. Bisa menggunakan travel, bisa mandiri. Saya nggak mau pakai travel, saya sendiri aja. Ya bisa. Tahun lalu saya juga mandiri, ya, tinggal pakai travel. Ya, nggak pakai travel. Tapi banyak orang yang pakai travel. Karena mungkin ya kalau pakai travel itu ada bimbingannya dari KBIHU. Dibimbing, mungkin ada paket-paket wisatanya dan sebagainya lah, itu paket-paket dari layanan KBIHU. Tapi tentunya kalau ikut KBIHU, Bapak Ibu harus bayar sejumlah yang ditentukan oleh KBIHU tadi, oleh travel. Ada yang 5 juta, 6 juta dan sebagainya, tergantung pada travel yang Bapak Ibu ikuti. Tapi kalau mandiri ya nggak pakai itu, nggak pakai bayar-bayar, pokoknya mandiri, berangkat, belajar, berangkat, kumpul di kabupaten sampai ke embarkasi, berangkat seperti yang lain. Nah, ketika sudah dikasih koper, ya siapkan maksimal 30 kilo bawaannya, nggak boleh lebih dari 30 kilo. Biasanya kalau berangkat nggak masalah, masih ringan. Tapi kalau pulang, nah ini kebanyakan jemaah over bagasi, ya, over bagasi. Berangkatnya 20 kilo, pulangnya 40 kilo. Karena udah banyak bawaan. Nah, ini nggak boleh. Kita hanya boleh 30 kilo saja. Kalau 40 kilo tentu harus dikurangi, harus dibongkar kopernya. Itulah keterbatasannya. Jadi hanya maksimal 30 kilo per penumpang, per jemaah. Air zam-zam dikasih 5 liter. Kemudian tas tentengan maksimal 7 kilo. Ya, ditenteng ke kabin 7 kilo, yang di bagasi 30 kilo, ditambah air zam-zam. Itu nanti diberikan di embarkasi. Nah, kalau kita Jawa Barat, embarkasinya itu, kantor embarkasinya itu di Bekasi, Asrama Haji Bekasi. Kita berangkat dari sana, kemudian
bandaranya Bandara Soekarno-Hatta. Tapi bagi orang Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon dan sekitarnya, itu di sana sekarang mulai tahun ini menggunakan Bandara Kertajati. Jadi embarkasi Kertajati, KJT. Kalau kita JKS. Ini singkatannya Jawa Barat itu JKS. Kalau Kertajati KJT. Itu kode itu berlaku untuk seluruh Indonesia. JKS, ada Aceh, BTJ, ada Medan, MES, atau sekarang KNO, Palembang, PLM, BTH, Batam, Padang, PDG, dan seterusnya. DKI Jakarta, JKG, ya, JKG. Kalau kita JKS. Nah, ketika keberangkatan nanti dibuat kloter-kloter. Nah, kloter itu kelompok terbang. Kelompok terbang, Bapak Ibu akan dikelompokkan di kloter berapa? Biasanya pengelompokannya per kabupaten kota. Jadi Kota Bogor Kabupaten Bogor ini ada berapa kloter? Kalau satu kloter ada yang 450-an tergantung pesawatnya. Ada yang 450, ada 400, ada yang 393, ya, ada yang 350. Tergantung besaran pesawatnya. Nah, nanti akan dikelompokkan per kloter. Satu kloter itu ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Per kloter itu ada ketua kloter dan ada pembimbing ibadah. Jadi kalau ada masalah selama di embarkasi dalam perjalanan menuju Arab Saudi, di Arab Saudi, dan ketika perjalanan sampai dengan embarkasi lagi ada masalah, sampaikan kepada ketua kloter. Kalau ada masalah dengan ibadah, sampaikan masalahnya kepada pembimbing ibadah. Kemudian di dalam kloter itu dibuat rombongan. Satu rombongan itu 45 orang. Satu bus 45 orang itu satu rombongan. Kemudian di dalam rombongan itu ada regu-regu. Satu regu 10 orang, 11 dengan ketua regunya. Jadi 11 dengan ketua regu. Satu rombongan itu ada 10. Ada 4 regu ya. 45 satu ini. Satu rombongan itu 45, sehingga ada 4 regu ya. 4 regu. Jadi kemudian itu persiapan sebelum Armusna. Sampai sana, jadi ada 2 gelombang. Pemberangkatan jemaah itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu Bapak Ibu akan turun di Madinah. Turun di Madinah, dari Madinah kemudian menuju ke Mekah. Kemudian masa Arafah, Muzdalifah, Mina, selesai pulang melewati Jeddah. Tapi kalau gelombang kedua dari Indonesia langsung ke Jeddah, Jeddah ke Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Setelah selesai nanti pada masanya kemudian ke Madinah, pulang dari Madinah ke Indonesia. Gelombang 2. Ya, jadi gelombang berapa itu tergantung pada nanti ada kloternya. Kloter ini nanti gelombang 1, kloter ini gelombang 2 dan sebagainya. Jadi sudah ditentukan dari kantor Kementerian Agama. Nah, kemudian setelah sampai di Arab Saudi ngapain? Ya, setelah sampai di Arab Saudi, sebelum ke Arafah itu ngapain kita? Ya, ngapain? Di sana beribadah ke Masjidil Haram. Kalau yang gelombang pertama berarti sampainya di Madinah dulu, berarti ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Mekah,
ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, di Madinah itu kita berikan kesempatan kepada jemaah haji itu untuk menunaikan sholat arba'in. Sholat arba'in itu apa? Sholat arba'in itu adalah sholat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu, ya, 40 waktu tanpa terputus, ya, 40 waktu, bukan 40 hari, tapi 40 waktu. Jadi satu hari 5 kali, ya, itu berarti ada sekitar 8 hari. 8 hari di Madinah, ya, baik gelombang pertama maupun gelombang 2 sama 8 hari atau 9 hari. Nah, kira-kira itu, kira-kira 8 sampai 9 hari. Ada yang sampai 10 hari, tapi 10 harinya di awal-awal. Jadi berkisar itu. Kalau di Mekah ngapain? Tadi bisa ke Haram, sholat di Masjidil Haram. Tapi juga bisa sholat di hotel, karena di hotel itu ada musola, ada masjidnya. Ya, lantai masjid itu ada, lantai untuk sholat. Itu biasanya ya seperti inilah, segini kira-kira. Lebih luas lagi tergantung hotelnya, besar kecilnya. Nah itu masa menunggu sebelum Arafah, Muzdalifah, Mina, orang-orang itu bisa beribadah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, bisa di hotel, dan juga dia bisa umroh sunnah. Nah, ketika baru sampai di Mekah, ya, di Mekah itu semua jemaah haji Indonesia itu melaksanakan umroh wajib, yang umroh wajib, kecuali yang ambil hajinya haji ifrad. Haji ifrad itu dia haji dulu baru umroh, sehingga sampai sana kemudian dia hanya tawaf kudum, kemudian tetap pakai ihram sampai Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tapi itu harus kondisi ihram terus. Nah, kondisi ihram itu bagaimana? Nah, kita ihram dulu ya. Jadi sebelum sampai di Mekah itu kita harus menggunakan kain ihram bagi yang laki-laki. Yang perempuan juga ihram juga, tapi perempuan ihramnya pakaian biasa. Boleh berjahit. Tapi kalau laki-laki harus menggunakan kain yang tidak berjahit. Ya, tidak berjahit. Jadi kalau kondisi ihram ya tidak boleh pakai, mohon maaf, celana dalam. Ya. Celana dalam nggak boleh. Pakai peci juga nggak boleh. Jadi hanya kain ihram saja, bawah dan atas. Kain bawah dan atas. Itu kain ihram. Kalau mau pakai celana dalam, bikin kain yang tidak berjahit, bisa dipakai jadi celana dalam. Diikatkan, ya, diikatlah. Tapi kain yang tidak berjahit. Tapi ya kalau tidak pakai celana dalam seperti itu ya nggak apa-apa. Ya pakai kain bawah, atas, sudah selesai. Nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai celana dalam. Selama ihram tidak boleh pakai wangi-wangian, kecuali sebelum kondisi ihram. Jadi sebelum ihram boleh pakai wangi-wangian, pakai parfum banyak, nggak masalah. Rasulullah sampai kelihatan parfumnya di
minyak wanginya di sini dahinya. Tapi kalau sudah ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Selama ihram tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu, tidak boleh ya kalau ada semut, ada kecoa misalnya, tapi nggak ada kecoa sih. Kalau ada misalnya ada tikus, ada kecoa, itu nggak boleh dibunuh. Kalau kita dalam kondisi ihram, banyak burung merpati di sana, nggak boleh dibunuh. Dan walaupun kita tidak dalam kondisi ihram, merpati di sana juga tidak boleh dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga banyak merpati itu, ya kalau kita kan ditangkap dipotong kan, sembelih. Di sana nggak boleh. Jadi kalau kondisi ihram kita melanggar aturan-aturan ihram, maka kita kena dam. Damnya apa? Potong kambing. Nah, jadi tidak boleh juga cabut rambut. Misalnya sisiran nih, sisiran ternyata sisiran ada rambut yang rontok. Nah, itu kena dam. Kena dam 1 ekor kambing. Kalau misalnya ngupil ya, gampangnya ngupil, ternyata ada bulu hidung yang lepas. Nah ini juga kena dam. Jadi selama ihram itu ya kalau gatal gini aja diusap-usap, diusap-usap aja, jangan digaruk-garuk. Kalau di kepala ya jangan digaruk-garuk sampai bisa lepas ininya rambutnya. Jadi tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, ya. Itu ketika dalam kondisi ihram. Nah, jadi pakai ihramnya sejak di mana? Pakai ihram itu sejak di mikot atau sebelum mikot. Jadi wajibnya setelah di mikot. Mikot itu apa? Mikot itu ada mikot makani. Makani yang di sini maksud adalah mikot makani. Mikot tempat, secara tempat. Kalau penduduk Indonesia, kita jalan nih dari Indonesia menuju ke Mekah, mikotnya di mana? Mikotnya itu di Yalamlam. Yalamlam itu kita masih di pesawat, belum turun di Jeddah. Itu kalau ke Madinah nggak melewati mikot. Kalau dari Madinah gelombang 1 turun di Madinah, berarti nanti mikotnya di Bir Ali. Tapi kalau langsung ke Jeddah, mikotnya di Yalamlam. Yalamlam masih di atas pesawat. Ya, kita masih di atas pesawat, sudah harus pakai ihram. Tapi MUI berfatwa bisa mikotnya di Bandara Jeddah. Tetapi bagi orang Jawa Barat harus pakai ihram kalau gelombang 2 dari Indonesia. Karena di Bandara Jeddah kita langsung tidak pakai proses imigrasi lagi di Bandara Jeddah, karena proses imigrasi di Indonesia itu namanya fast track. Dari DKI Jakarta, ya, dari kloter JKG Jakarta, Bekasi itu fast track. Artinya tidak berhenti lama, tidak ada proses imigrasi lagi di Bandara Jeddah dan di Madinah juga. Sehingga kalau gelombang 2 harus pakai ihram di Indonesia. Indonesia pakai ihram, nanti di atas Yalamlam itu sudah dalam kondisi ihram. Ya kalau dari Bekasi masih pakai celana dalam boleh saja, tapi jangan lupa sampai sebelum Yalamlam sudah dibuka celana dalamnya. Kalau lupa, nah itu kena dam juga. Gitu. Ini baru pra ya, masih pra. Pun belum selesai pra Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini perlu kita memahami
ya, karena saya lihat nih masih muda-muda nih, ada Pak Maman, Pak Iriawan, ya, Pak Maulana ini masih muda-muda bisa mendaftar haji, harus paham tentang haji. Pak Untoyo, Pak Marno ini masih ini, dan semua kita kayaknya masih muda-muda bisa mendaftar haji. Jadi harus punya ilmu tentang haji ini. Baik Bapak Ibu, ini ada Bapak Samdan bin Ci Agus, ya. Bin Ci Agus ini minta didoakan ya. Doakan, beliau sudah berinfak untuk masjid dan minta doakan. Baik, kita doakan untuk Bapak Samdan bin Ci Agus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.